Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kantong Kreasi atau Biola Desa. Oke dulur-dulur, pada kesempatan kali ini kita akan berziarah di salah satu makam ulama yang berada di kawasan Pantai Sayung atau Demak ya. Nah, pada kali ini salah satu keunikan dan salah satu keajaiban, makam ini terletak di tengah laut ya, di tengah laut. Nah, jadi di kawasan Pantai Sayung Demak ada sebuah makam terapung ya. Dari garis pantai, makam itu cukup menjorok ke tengah laut. Dan di situ ada jembatan penghubung dari pantai untuk wisata yang ingin berziarah ke makam itu. Nah teman-teman, kalau teman-teman ingin ziarah ke sini bisa naik kapal ya, bisa naik kapal kecil atau perahu kecil. Nah di situ kisaran bayarnya itu kisaran per A 10 sampai 15.000 sampai 20.000 tergantung musim liburan atau tidak. Nah ada juga buat teman-teman kalau membawa rombongan banyak, itu bisa langsung 10 orang atau 9 orang, bayarnya sekitar 90.000 sampai 150, tergantung, pokoknya tergantung dari hari-hari ya, hari-hari liburan atau hari-hari biasa efektif. Nah sedikit cerita ya. Jadi di makam itu ada seorang jasad ulama besar yang berada di Demak yang dia bernama Syekh Abdullah Mudzakkir, akrab pula dipanggil Mbah Mudzakkir. Nah, dulunya ulama yang lahir di Dusun Jago, di Desa Wiringin Jajar, Kecamatan Meragen 1869 itu disebut-sebut sebagai pencetak kader Kiai muda di Demak dan sekitarnya. Nah, inilah teman-teman salah satu sedikit cerita, sekilas cerita dari kisah Syekh Ahmad Mudzakkir. Pada masa lalu, Kabupaten Demak dikenal dengan Demak Bintoro, sebuah kerajaan Islam di tanah Jawa. Kerajaan Islam ini menjadi barometer makin menguatnya pengaruh Islam di Nusantara. Kala itu Demak menjadi pusat politik sekaligus dakwah Islam. Tak aneh jika di Demak para wali kerap berkumpul. Bahkan di Masjid Agung Demak dibangun bersama-sama oleh para wali. Pada selanjutnya, Demak juga dikenal sebagai kota wali. Ada pula wali yang dimakamkan di Demak, yang tentunya paling terkenal adalah Sunan Kalijaga. Lokasinya di Kadilangu. Ada pula makam Syekh Jumadil Kubro dan Raden Patah. Tetapi di luar itu masih ada makam sejumlah wali. Salah satunya adalah makam Mbah Abdullah Mudzakkir atau disebut Syekh Abdullah Mudzakkir. Barangkali nama wali ini kalah populer dengan Sunan Kalijaga atau Sunan lainnya. Namun makam Mbah Mudzakkir ini unik bin ajaib dan menjadi salah satu keanehan, keajaiban. Makam Mbah Mudzakkir ini unik karena berada di tengah laut. Anehnya lagi, meski pesisir utara Jawa berhadapan dengan bahaya atau tenggelam karena penurunan muka tanah dan naiknya permukaan laut, makam wali ini aman-aman saja.
Sebelum menjadi ulama, Syekh Mudzakkir yang berguru pada Syekh ulama, salah satu dengan Syekh Sholeh Darat, sekitar tahun 1900. Syekh Mudzakkir menetap di Tambak Sari, Bedono, Demak. Di sana dia menikah dengan Nyai Latifah dan Nyai Asmanah. Beberapa waktu kemudian beliau menikah lagi dengan Nyai Murni dan Nyai Imronah. Dari keempat istrinya dikaruniai 18 orang anak. Dan menurut beberapa cerita, ulama yang sehari-hari bekerja sebagai petani di Demak itu kebal terhadap macam senjata. Selain itu, dia juga kerap dimintai orang untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Walaupun begitu, ia tidak meminta imbalan atas pertolongannya. Syekh Mudzakkir meninggal pada tahun 1950 di usia 81 tahun. Adapun salah satu karomah Syekh Mudzakkir lazimnya wali, Mbah Mudzakkir juga memiliki keistimewaan. Bila Sunan Kalijaga membuat pilar kayu tata yang menjadi soko guru Masjid Agung Demak, maka Mbah Mudzakkir dikenal dengan sosoknya yang menguasai ilmu kanuragan. Usai meninggal pun, Mbah Mudzakkir masih meninggalkan tanda ke rumah. Makamnya yang berada di sebuah pekarangan kira-kira seluas 30 meter persegi yang dikelilingi laut. Nah, ini dinamakan makam di tengah laut. Dan ini menunjukkan salah satu karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Syekh Mudzakkir. Makamnya tidak terendam laut, walau tanah-tanah di sekelilingnya sudah tenggelam. Ini pula yang terjadi pada istri dan anak-anaknya. Tak heran, makam Syekh Mudzakkir dan keluarga dianggap keramat karena tidak terkikis diterjang pasang surut air laut. Untuk menuju ke makam Syekh Mudzakkir, para peziarah harus berjalan sepanjang 700 meter melalui jembatan yang di kanan kirinya merupakan air laut. Karena keajaiban makam Syekh Mudzakkir itu, berkembang mitos bahwa masyarakat percaya makam itu mengapung dan tidak akan pernah tenggelam walaupun pasang air laut tinggi. Hal ini diyakini masyarakat karena keluhuran budi Syekh Mudzakkir yang semasa hidupnya melakukan syiar di wilayah tersebut dan sangat terbiasa dan sangat berjasa dalam membangun akhlak warga setempat, baik dalam ilmu agama maupun tradisi yang diajarkan. Mbah Mudzakkir atau Mbah Abdullah Mudzakkir, pejuang yang sangat dicintai masyarakat. Selain seorang ulama, Mbah Abdullah Mudzakkir juga dikenal sebagai pejuang yang selalu menantang penjajahan Belanda. Dengan ilmu kanuragan yang dimiliki, beliau selalu lolos ketika akan ditangkap oleh Belanda. Mbah Mudzakkir atau Mbah Abdullah Mudzakkir juga dicintai masyarakat karena ketika semasa hidup beliau dapat mengobati beberapa penyakit tanpa minta imbalan. Berdasarkan pengabdian beliau untuk agama, negara, dan masyarakat itu, maka sangat patutlah bila Mbah Abdullah Mudzakkir dikenang hingga sekarang dan termasuk mempunyai karomah yang makamnya berada di tengah laut. Oke, dulur-dulur yang budiman, dengan cerita dari Mbah Abdullah Mudzakkir ini, ziarah dan
bertabarukan. Semoga kita mendapatkan kebaikan dan tentunya menjadi wawasan kita, menambah keilmuan kita tentang sejarah-sejarah ulama yang berada di Nusantara. Oke, sekian. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, dan stay caption di channel Kantong Kresi. Terima kasih, bye bye.